Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMK Entaf, SMK yang menciptakan generasi-generasi muda yang berakhlakul karimah. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Beliau adalah seorang guru yang luar biasa. Beliau juga aktif di organisasi kemanusiaan. Nah, baiklah kita sapa ya hari ini. Halo Ustazah Irma. Halo Salsa, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ustazah Ya. juga gimana? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Oke. Sebelumnya selamat datang di podcast SMK Entaf. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas seputar kesiswaan nih, Ustazah. Oke. Just information ya, guys. Kita manggil Ustazah karena sekolah kita adalah berbasis pondok pesantren dan kita di bawah naungan yayasan. Gitu. Nah, masuk ke pertanyaan ya, Ustazah. Seputar kesiswaan nih. Bagaimana tanggapan Ustazah tentang tugas kesiswaan? Nah, Ustazah kan dulu juga pernah menjadi salah satu anggota kesiswaan ya, salah satu anggota pengurus kesiswaan. Nah, bagaimana nih tanggapan Ustazah tentang tugas kesiswaan tersebut? Oke. Kalau di SMK kita ini karena lanjut. Tugas kesiswaan. Oke. Saya ini menjadi wakil kesiswaan itu kan dari awal. Maksudnya Dari saya awal ini sekolah. guru baru ya. Saya ini kan baru lulus, langsung langsung kerja di sini dan saya langsung ditunjuk sebagai wakil kesiswaan dan tugas-tugasnya itu wewenang untuk mengurusi OSIS. Nah, OSIS. seperti kalian ini Iya. yang OSIS, nah seperti itu. Terus tugas-tugasnya juga ekstrakurikuler seperti itu. Berat gak Ustazah? Ya, lumayan juga sih. Kalau di ekstrakurikuler Ustazah ngajar apa nih? Kalau di ekstrakurikuler sendiri saya ngajar PMR. Karena apa? Karena dulu saya waktu SMA itu ikut organisasi PMR. Ya. Dan waktu kuliah saya melanjutkan di KSR. Saya ikut PMI Markas. Tuh. Ya. Mengenai latar belakang nih Ustazah. Ya. Dulu Ustazah apa namanya? Sekolahnya. Oh, sekolahnya. Saya dulu itu TK ya, TK dulu. Kalau sekarang kan ada PAUD nih. Kalau saya mulai dari TK, terus SD. Dan saya di TK itu sebenarnya dulu itu pemalu. Takut juga. Karena saya itu kalau lihat orang yang wajahnya jahat gitu, saya itu takut. Jadi masuk ke kelas itu saya diantar sama ibu saya. Sampai TK aja. TK aja, TK. Waktu TK. SD, kalau waktu SD itu saya biasa aja. Jadi saya itu dulu itu siswa yang biasa aja. Dalam artian yang nggak rajin banget, yang nggak males banget. Yang penting menurut aturan. Gitu. Karena ayah saya sendiri kan juga guru. Jadi ya saya harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Kok gak pengen ya pakai ini? Oke, karena ayah saya itu dulu guru. Balik ya? Nggak apa. Oke, dari mana? Karena ayah saya. Oh ya, karena ayah saya itu dulu guru, jadi saya ini mau nggak mau harus ngikuti aturan juga. Karena di rumah, misal Irma harus belajar gitu, ya aku harus belajar. Cuma waktu SD dulu, ya tetap apa itu namanya anak-anak ya sukanya main, nonton TV. Mungkin kalau sekarang kan zamannya ini HP, gadget. gadget. Kalau dulu kan nggak ada gadget, jadi ya main, nonton TV, ya kayak gitu. Sampai akhirnya ya jadi males gitu, mau belajar juga males. Terus lanjut ke SMP. Di SMP pun jadi murid biasa aja, bukan murid yang apa itu namanya yang famous, bisa disuruh ke sana ke sini, enggak. Ya biasanya kan gitu kan. Iya. Kalau anaknya rajin pasti selalu dipanggil guru gitu kan. Kalau saya dulu biasa aja, udah SMP jadi murid biasa aja. Lalu kok SMA. Nah, enggak gitu dulu belum. Di MA itu saya juga pendiam sebenarnya, nggak ikut apa-apa. Akhirnya saya ikut suatu organisasi ya PMR namanya, yaitu ikut PMR. Akhirnya diajak dulu itu waktu ikut organisasi kecepatan. Oh, dulu ikut PMR. Nah, di PMR itu pun dulu juga sebagai anggota, bukan jadi yang ketua-ketua yang disuruh kesana kesini, nggak jadi anggota. Apalagi waktu latihan itu selalu jadi pasien karena kecil kan, jadi enak diangkat gitu. Iya, jadi kalau enak diangkat kecil, bisanya ya cuma jadi pasien, tapi mendengarkan apa yang disampaikan pelatih seperti itu. Akhirnya ikut ini, akhirnya sedikit nggak seperti murid biasa, sedikit berpengalaman di organisasi, ikut diklat gitu. Akhirnya Kalau dari dalam Ustazah sendiri nih,
Ustazah ikut PMR nih atas dasar apa? Nah, Atau suka atau apa oke. gitu? Awalnya itu Diman itu ikut PMR karena saya itu nggak tahu mau ikut apaan, ikut basket nggak Bingung bisa, gitu. ya, ikut pencaksilat juga nggak tahu gimana. Nanti malah saya yang dipukul sama teman-teman. Akhirnya ya ikut yang yang sekiranya saya bisa dan waktunya nggak terlalu pulang sore kan. PMR. Ya ikut PMR. Pramuka? Kalau pramuka dulu itu Enggak. ikut cuma ya Nggak terlalu aktif gitu nggak ya? terlalu, nggak ikut DA, cuma biasa aja. Ya seperti gitu, menurut biasa aja. Lalu ikut PMR ternyata pulangnya malah sore. Jadi setiap pulang sekolah itu masih diajak latihan sama guru saya. Ayo latihan PMR. Terus saya pikir, saya itu dulu ikut PMR biar nggak pulang sore, ternyata pulang sore terus. Malah. Tapi saya suka pulang sore. Kalau nggak pulang sore itu malah bingung di rumah mau ngapain. Iya, bingung ya? Ya, pulang sore, terus setiap malam minggu, Sabtu malam minggu itu biasanya 1 bulan sekali itu ada diklat PP. 1 bulan? Ya, setiap 1 bulan sekali. Diklat PP, diklat kesiapsiagaan, ya ikut aja. Ikutnya ya ikut. Terus waktu itu lulus kan MA lulus, kuliah. Kuliah dulu itu pengen ke negeri sebenarnya. Cuma karena nggak pinter amat. Astagfirullahaladzim. Akhirnya saya ke universitas di dekat sini, maksudnya di daerah Banyuwangi aja. Akhirnya oke, kuliah. Ternyata kuliahnya tuh kan nggak full karena saya dulu tuh di SMA sudah terbiasa pulang sore, kegiatan yang banyak. Saya tuh bingung ini Mau ngapain ngapain? ya, kuliah sini aja gitu. Iya. Karena memang ya tugasnya ada, cuma nggak sebanyak yang saya pikirkan. Akhirnya saya sama guru saya ditelepon, Irma, ini ada perekrutan PMI ini di kabupaten gitu. Akhirnya ikut. Sebenarnya nggak mau ikut, betul. Sebenarnya nggak mau ikut, cuma karena daripada nggak ngapa-ngapain ya, maksudnya ya kuliah pulang nggak ngapain. Akhirnya ikut tes, itu ada tes. Akhirnya keterima ikut diklat gitu 1 minggu full diklat itu, ya dikasih materi selanjutnya kuliah langsung ada kegiatan, jadi nggak kuliah aja. Saya ikut kegiatan diajak oleh kabupaten, diajak diklat atau diajak apa itu namanya Kegiatan PMI tadi. kegiatan PMI di kabupaten. Ya saya suka, maksudnya saya kuliah di sini tuh ada hikmahnya, nggak kuliah di luar Banyuwangi itu ada hikmahnya, karena saya di sini bisa tahu orang-orang sini yang dulunya jadi pelatih saya, sekarang saya bisa Jadi melatih juga. jadi melatih juga, bisa bareng sharing gitu. Keren, luar Iya. biasa. Beliau adalah seorang guru panutan. Nah, dulu kan Ustazah menjadi siswa nih. Menjadi siswa terus ikut organisasi juga kan. Nah, rasanya sekarang mengatur siswa itu kayak gimana Ustazah? Rasanya luar biasa. Luar biasa. Karena ya, nah gitu, karena kalau dulu kan waktu masih awal kerja ya, karena masih awal cari pengalaman, kok siswanya begini sih, kok siswanya nakal-nakal sih, kok masuknya siang-siang semua sih. Terus lambat laun saya itu juga mikir, ternyata Mengerti. jadi siswa itu nggak hanya satu persepsi, dalam artian beda-beda. Siswa terbentuk karakternya itu bukan hanya di sekolah aja, tapi di rumah juga. Di rumah atau mungkin di lingkungan pesantren itu pasti berbeda. Apalagi ya maaf ya, yang keluarganya dari broken home misal, itu pasti kebanyakan lebih susah diaturnya. Iya. Kenapa ya? Mungkin kurang perhatian dari orang tua atau apa seperti itu. Itu ya. Jadi rasanya ya luar biasa. Jadi saya jadi punya pengalaman untuk nanti kedepannya gitu. Jadi pengalaman gitu. Bedanya murid dulu sama murid sekarang nih Ustazah gimana? Murid dulu sama murid sekarang. Oke, kalau murid dulu apa itu namanya, dalam hal pembelajaran siswa itu lebih banyak mendengar dari guru. Guru menyampaikan materi, siswa mendengarkan. Tapi kalau zaman sekarang siswa itu lebih enak sebenarnya, lebih mudah. Kita bisa langsung gadget, kita langsung akses lewat Google, internet dan lain. Kita nggak perlu buka buku halaman berapa nggak gitu. Kita sekarang langsung, misal saya tanya misalnya tanya apa di Google gitu, kan langsung to the point ininya, langsung ada jawabannya, kan lebih enak sekarang kan ya. Lebih ini ya. Cuma memang kebanyakan disalahgunakan untuk siswa sekarang. Waktunya pelajaran main game, ada yang musikan, tiktokan sekarang. Oke, sebenarnya TikTok itu bagus kalau tahu
kegunaannya, manfaatnya. Seperti kalian ini kan jurusan DKV ya, desain komunikasi visual. Kalian bisa mengkomunikasikan apa yang ingin kalian sampaikan lewat TikTok, lewat Instagram YouTube. atau apa lain ya. Seperti kamu ini bisa ngomong. Salsa ini pintar ngomong, dia ngomong terus di kelas. Oke, kita kita berikan wadah, ada podcast seperti ini. Nah, jadi dia ngomongnya bermanfaat. Beda lagi mungkin ada teman Salsa yang dia itu nggak suka ngomong, mungkin nggak suka ngomong, dia pendiam. Tapi kamu punya enggak teman itu yang dia itu lebih suka ngomongnya itu lewat chat. Dia aslinya pendiam tapi lewat chat dia pintar ngomong. Nah, dia bisa mengkomunikasikan itu lewat chat. Enggak, lewat digital, lewat apa? Buat poster atau buat apa yang berhubungan dengan DKV ini. Makanya sekolah kita ini jurusan DKV itu sebenarnya benar-benar suatu jurusan yang berguna untuk di zaman sekarang ini. Desain, komunikasi, visual, kalian bisa ngevideo, konten kreator, foto, mungkin editor. Sekarang banyak sekali. Banyak ya. Ya. Oke, kesan pesan dan motivasi untuk calon-calon siswa SMK TAF nih, Saudara. Calon. Oke, kesan pesan dan motivasi untuk calon. Bukan kalian berarti. Ya, bisa untuk kita, bisa untuk calon-calon buat kedepannya. Oke. Untuk kesan pesannya juga lah. Harapannya ya kalian belajar yang rajin, terus explore. Belajar yang rajin. Explore kemampuan kalian. Misal sukanya foto, ya kita belajar foto. Sukanya nulis, ya kita belajari nulis menjadi jurnalistik mungkin. Yang suka ngomong, ya podcast ini sama Salsa. Yang suka di back kamera, di belakang kamera, ya dia yang ngevideo, iya. Atau punya kemampuan dia bisa aja ngaji di tahfidz, hafalan Quran ada di kita ya kan, ada program tahfidznya. Kitab tahfidz juga ada. Jadi kamu itu sukanya apa dulu? Aku suka ini. Oke. Bilang ke gurunya, Ustazah saya suka ini. Misal suka gelut, ada teman kamu sukanya gelut, sukanya berantem. Ya udah kita punya wadah pencak silat, karate. Silakan itu. Jadi ikut itu yang bermanfaat, jangan yang membuang waktu-waktu kalian. Karena kalian ini kan SMK, bisa jadi kuliah kalian kerja. Bisa jadi kalian lulusnya kuliah, bisa jadi kerja. Jadi nikmati masa-masa SMK ini, cari banyak pengalaman, ikut OSIS, ikut PMR, ikut ekstra PMR atau ekstra public speaking. Ada kan ya, belajar ngomong biar nggak belibet sama kayak saya ini. Saya ini termasuk dulu itu sekolahnya, kenapa sih saya kok dulu nggak ikut ini gitu. Menyesal ya? Ya, menyesal. Terakhir nih Ustazah, motivasi buat kita nih, buat calon-calon peserta didik baru juga. Motivasinya tetap bersemangat dan cari pengalaman yang bermanfaat. Jangan hanya sekolah pulang, jangan merasa kalau di sekolah dimintain bantu guru. Jangan merasa kok saya jadi babu, jangan merasa kayak gitu. Jangan merasa capek, karena nanti yang mendapatkan hasil itu kalian sendiri. Oh, ternyata saya dulu suruh gini, ada manfaatnya, ada hikmahnya gitu ya. Terima kasih Ustazah Ima. Sekian dulu podcast dari kita. Jangan lupa subscribe. Tunggu podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.